Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man ahya sunnati inda fasad. Sebarang siapa yang mengamalkan sunnahnya ketika zaman dipenuhi manusia-manusia yang sudah fasad, rusak, porak-poranda, maka dalam sebuah riwayat dikatakan falahu ajrun syahid, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Riwayat yang lain mengatakan falahu ajru mi'ata syahid, baginya pahala 100 orang yang mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Dan yang paling istimewa riwayatnya Imam Al-Tirmidzi dalam sunannya, man ahya sunnati faqad ahyani. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia menghidupkan aku. Siapa yang mengamalkan sunnahnya Nabi, berarti dia menghidupkan Rasulullah SAW. Hidup bukan secara jasmani, tapi secara ruhan. Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di rumah, berarti menghidupkan Rasulullah dalam rumahnya. Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di kampungnya, berarti menghidupkan Rasulullah di tengah-tengah kampungnya. Orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi di kantornya, berarti menghidupkan Nabi di kantornya. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi di pondok pesantren, berarti dia menghidupkan Nabi di tengah-tengah pondok pesantren. Dan manfaatnya apa? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menurunkan musibah, tidak mungkin mengazab sekelompok kaum sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka ya Rasulullah. Janjinya Allah, kalau Nabi ada di tengah-tengah mereka, tidak akan ada bencana yang turun. Para ulama mengatakan ayat ini tidak harus dengan wujudnya Nabi Muhammad di zaman terdahulu, tapi sebagian mufassirin al-arifu billah, orang-orang yang arif billah, mereka mengatakan bahkan secara maknawi pun ketika seseorang menghidupkan Rasulullah di hatinya, di rumahnya, di tempat manapun dia berada, maka Allah juga tidak akan menurunkan siksanya atau azabnya selagi Nabi Muhammad SAW ada di tengah-tengah mereka. Dan alhamdulillah, di mana namanya pondok pesantren, di situ menghidupkan sunnahnya Nabi. Kalau menghidupkan sunnahnya Nabi, dalam hadis dikatakan faqad ahyani, maka sesungguhnya dia menghidupkanku, kata Rasulullah SAW. Bukan hanya pondok pesantren, pengajian-pengajian kita lihat semakin besar, semakin rame. Dan di setiap acara pengajian di situ diajak kita bersama-sama berzikir, ngingat Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Rutinan yang ada di pondok pesantren ini kita diajak, yang belum sempat ngaji di masa mudanya, yang terlalu banyak buang waktu di masa mudanya, sehingga belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di pondok pesantren, di pengajian-pengajian seperti rutinan yang ada di sini, kita diajak bersama-sama untuk lebih kenal dengan Nabi, untuk lebih cinta dengan Nabi Muhammad. Karena zaman yang fasik ini, kalau kita nggak pegangan kuat dengan Nabi besar Muhammad, binasa kita, ke bawah arus. Yang bisa nyelamatin kita di zaman ini sampai nanti yaumil qiyamah, orang yang benar-benar pegangan kuat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Diajak kita setiap majelis ada maulidnya, setiap majelis dibacakan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Di majelisnya, setelah majelis dibawakan tentang ajaran, kisah, akhlak, hadits, untian mutiara yang disampaikan melalui Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita ini diajak, disibukkan untuk sibuk dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang bisa menyelamatkan kita. Kan manusia kita ini nggak ada yang bisa sholawat. Karena kalau kita mengucap sholawat, yang kita ucapkan apa? Allahumma sholli ala. Tawasul dulu ke Allah, ya Allah, limpahkan sholawat kepada, bukan kita yang sholawat, tapi kita minta ke Allah supaya Allah bersholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di sini menunjukkan besarnya derajat sholawat sampai kita nggak bisa ngelakuinnya.
Kita minta ke Allah terlebih dahulu supaya Allah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini amalan yang mulia. Karena Allah merintahkan kita sholat, Allah nggak sholat, nggak butuh Allah dengan amal. Allah maha kaya. Allah merintahkan manusia puasa, dia nggak puasa. Allah merintahkan kita mengeluarkan zakat, Allah nggak mengeluarkan zakat. Semua amal yang diperintahkan tidak dilakukan oleh Allah. Hanya satu amal, apa? Sholawat. Sebelum Allah merintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat, sudah dimulai terlebih dahulu sama Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.